sebagai komoditas. Sebenarnya komoditas itu kan harus kita produksi sendiri. Tanah ini kan siapa yang mau ciptakan? Kan Tuhan. Tapi udah kita jual belikan, seolah kita yang pemilik tanah, yang memproduksi tanah. Dan jadi komoditas. Itu harga sesuai dengan harga pasar, gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, antara harga pasar tidak itu tahu, kan sudah masuk faktor, sudah masuk faktor budaya itu. Padahal itu ciptaan Tuhan kan. Iya, ciptaan Tuhan. Bukan kita menciptakan. Tapi kita melihat itu komoditas. Komoditas, iya. Berapa banyak orang beli tanah untuk dijual kembali. Ya. Ini sebenarnya kan nggak boleh kan? Iya. Tanah kita beli untuk kita gunakan. Tapi kalau Malaysia kan makanya ada semacam kebijakan. Kalau yang untuk pembangunan kan mereka bisa bebaskan dengan cepat, Pak. Iya. Nah, ada berbagai alternatif kepemilikan tanah di sana. Itu kendala ya, Pak. Sehingga pihak PTP 2 pun itu nggak berkutik di dalam membebaskan, di mana sebenarnya yang mengklaim itu adalah anak cucu karyawan PTP ini. Nah, menurut MOU-nya antar pemerintah dan PTP itu kan harusnya sudah terbebas. Iya. Nah, itulah kendala yang apa. Jadi yang kedua juga karena usus sendiri, dalam kata tadi Profesor Sulindika bilang bahwa belum bisa itu Pak ya, pendekatan kita juga belum maksimum lah, ya. belum maksimum lah Iya. usul melakukan pendekatan. Sehingga mereka sendiri ya, kalau kita sendiri tidak terlalu banyak memperkenalkan diri lah istilahnya, mempromot diri ya. maka mereka sendiri pun bikin pula pola-pola yang mereka lakukan. Yang saya sayangkan tadi, karena gubernur sendiri adalah majelis wali amanat. Mengapa tidak itu sebenarnya? Jadi introspeksi juga perlu ada lah. Nah, solusi ke depan seperti apa nih Pak? Apa yang kita bisa sampaikan nantinya dari sisi akademisi? Apa yang bisa kita sampaikan? Apapun kepada namanya ya, Bapak? apalagi setelah pertemuan kita di kami kan juga semakin disedarkan dengan ada ini kan. Iya Pak. Walaupun kami tahu, tapi belum kami sedarkan. Ke depan bagaimanapun Sumatera Utara itu, USU ini identik dengan Sumatera Utara lah dalam kontribusi lah. Kita akan bicarakan juga secara Detail ya. menyeluruh nanti bagaimana peran USU besar. Karena dulu pernah gini Pak, kita pun terenyuh itu waktu gubernur masih Raja Inal. Jika pembangunan Sumatera Utara gagal, saya salahkan ITB katanya. Kita kan terenyuh mendengar ini. Kenapa nggak dipersalahkan Sumatera Utara? Karena apapun dulu di Sumatera Utara yang mereka undang adalah ITB, bukan USU. Itu Pak waktu gubernur Raja Inal, saya dengar langsung di makanya. Saya akan salahkan ITB kalau pembangunan Sumatera Utara gagal katanya. Mestinya dia mengatakan akan saya salahkan USU kan? Iya. Tapi karena keterlibatan USU sedikit, ITB take a greater portion, maka ITB lah disalahkan. Maka ke depan tidak boleh lagi lah. Tidak kurang apapun di USU dari segi SDM lah. Artinya memasuki media 2012 itu harus bisa disinergikan Pak ya? Iya, maka nanti di tingkat pusat USU ini pun harus digodok bagaimana supaya Sumatera USU ini menjadi bagian terbesar dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan dan kontributor keahlian lah. Harus itu. Barangkali kami pun setelah ini makin disedarkan kami Pak. Nah, itu perlu. Artinya kan gitu bahwa ada sebenarnya 3 pilar utama di dalam pembangunan nasional ini, yaitu akademisi, business and government. Ketiganya ini seharusnya harus membentuk piramida yang menuju kepada kesejahteraan. Artinya kaum akademi, bisnis dan government itu harus bersinergi sehingga konsep-konsep atau praktek-praktek pembangunan seperti makan cabai itu nggak terjadi lagi. Kita ini kan ya, pokoknya ya apa yang saya pikirkan dulu bangun. Ini yang terjadi. Kalau di awalnya udah dibuat konsepnya secara jelas, saya rasa hambatan-hambatan ini tadi udah nggak ada lagi itu ya. Betul. Udah tahu kita berapa kebutuhan luas lahan. Ya, ini bisa dari awal udah direncanakan dengan matang. Ya, sebagaimana juga mungkin yang kita lihat terjadi di Indonesia sering terjadi. Ya Pak, yang di Danau Toba tadi itu ya, dengan berdiri. Kalau satu berdiri kita biarkan aja. Kenapa? Kita sifat penanganan short time. Diharapkan dengan keterlibatan pihak perguruan tinggi itu
bisa lagi mengkaji secara komprehensif dan lebih luas lagi gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang bersifat short term tapi long term, sehingga kendala-kendala itu bisa diminimalisasi. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Sukarya. Nah, yang terakhir mungkin Pak terkait dengan Kuala Namu, Pak, apa harapan Bapak keterlibatan USU, Pak? Ya, harapannya ya untuk melakukan pengkajian sehingga hambatan-hambatannya ini bisa dicari solusinya. Misalnya, bagaimana cara pembebasan dengan masyarakat nih, pendekatan yang perlu kita lakukan, atau mungkin USU sebagai mediator untuk bisa mendudukkan antara berbagai pihak, karena ada berbagai pihak ini atau stakeholder yang berkepentingan terhadap bandara ini. Tetapi hanya sebagai contoh, misalnya pemerintah pusat, Kabupaten Deli Serdang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Angkasa Pura dan sebagainya. Sehingga mungkin USU sebagai mediatornya bagaimana mencari solusi hingga pembangunan ini bisa dipercepat. Satu lagi tidak kalah pentingnya peran USU itulah masalah sosialisasi, betapa pentingnya peranan bentang udara ini dalam pemasaran udara. Ini kan harus disosialisasikan semua kepada masyarakat. Biar mereka nampak bentuk benefit apa yang akan mereka peroleh dengan adanya ini. Kalau universitas yang mensosialisasikan kan lebih mudah sebenarnya diterima oleh masyarakat daripada sektor komersial yang melakukan sosialisasi. Kemudian nanti juga ya tetap evaluasi dari universitas sebaiknya untuk melihat sejauh mana kinerja bandara ini dari waktu ke waktu, dampaknya terhadap pembangunan Sumatera Utara itu mesti juga dilakukan, melibatkan akademisi ya. Dievaluasi dari akademisi sehingga bisa kajian itu bisa lebih komprehensif. Misal tadi bukan hanya sosial budaya terkait dengan masalah ekonomi, finansial, ekonomi. Karena itu yang tadi saya bilang, perkiraan kita itu 1 bulan 1 miliar uang harus diinvestasikan hanya untuk maintenance. Bahkan juga bisa kajian politiknya. Kajian politik dan sebagainya. Sehingga karena di USU ini banyak sekali atau lengkap bisa dikatakan disiplin ilmunya, sehingga kajian evaluasi bisa dilakukan secara komprehensif. Itulah mungkin harapan kita. Oke. Ya, terima kasih Bapak.